intinya perlu diketahui bahwa sepeda motor ini ketika mesin dinyalakan itu selang beberapa menit, katakan 5 menit lah, ketika mesin itu mulai panas naik, nah di bagian knalpot itu keluar asap putih. Namun keluarnya itu tidak begitu tebal, hanya mengikuti irama RPM. Kalau RPM geber itu nanti ikut asap putih, namun ketika digeber terus itu asapnya malah tidak ikut. Nah itu ciri-ciri seal clamp bocor, kemudian packing bocor. Kalau sehernya yang bermasalah kan dia ndak nunggu suhu panas, starter langsung berasap, itu ya berarti ciri-ciri dari sehernya atau ring seher. Nah sepeda motor ini yang bermasalah intinya di bagian seal clamp sama packing kopnya. Intinya sudah waktunya ganti lah. Kemudian hati-hati ketika mengganti seal clamp, itu perhatikan di bagian pinggangnya ya. Kalau longgar itu jangan dipasang, nanti malah berasap, walaupun di bagian batangnya itu kenceng. Oke ya, ini tahap pembongkaran. Ini tahap pembongkaran. Saya perlihatkan di bagian ujung busi. Yang pertama itu biasanya lembab oli. Pasti lembab oli karena seal clamp bocor. Nah sebentar, kurang lebih seperti ini. Nah di bagian ujung busi itu dominan basah, namun basahnya ini lebih ke lembab atau basah karena oli ya. Ini basah karena oli. Ini basah karena oli. Nah makanya saya sering bilang, kalau yang masih awam atau pemula ya cek satu persatu, jangan langsung vonis di bagian seher maupun ring seher. Karena motor ini keluar asap itu ketika dipanaskan atau nunggu mesin panas lah, intinya baru keluar asap. Digeber keluar asap, nanti hilang dengan sendirinya, RPM turun, nah digeber lagi nanti berasap. Nah itu ciri-ciri biasanya seal clamp bocor, boss clamp. Kemudian biasanya packingnya itu mengalami kebocoran di bagian sisi kiri, karena sisi kiri itu kan jalur oli, biasanya kurang lebih seperti itu masuk. Ini tahap pembongkaran ya, cek. Tetap simak supaya tidak gagal paham dan bermanfaat. Intinya langsung saja saya nanti bongkar. Mohon maaf kalau videonya terlalu singkat, karena kalau detail itu terlalu lama nanti membosankan. Intinya saya ambil video yang saya kira itu penting lah untuk tahap penanganan sepeda motor Supra ini gitu loh. Oke ya, langsung saya ini bisa dilihat di bagian kopnya, biasanya kurang lebih lembab oli pasti. Duh berat, iya. Nah kurang lebih seperti ini ya. Ini pemakaian hampir 2 tahun tidak saya bongkar. Perlihatkan ini bagian kop bersih, tidak ada kerak sama sekali ya. Saya jarang menggunakan cleaner injeksi atau cleaner karbu, bahkan karbon cleaner pun tidak pernah. Ini fix ya. Ini bocor di bagian seal clamp pasti. Ini bocor di bagian seal clamp. Nah, di bagian in itu lembab, lebih dominan lembabnya itu oli. Lebih dominan lembab oli. Nah, kurang lebih seperti ini.
Ini ketika RPM turun, digas naik, berasap, kemudian digas lagi tinggi, asapnya hilang seperti itu. Nah, di bagian lubang X-nya basah. Ini basah ya, karena kemungkinan besar di seal clamp in atau X-nya nanti saya cek. Intinya ini yang bermasalah itu di bagian seal clamp. Kalau seher itu ndak nunggu mesin panas, dia tetap ngebul. Ndak harus nunggu mesin panas, dia ngebul atau berasap secara kontinu atau terus menerus. Oke ya. Nah, ini saya perlihatkan bagian kopnya. Ini saya perlihatkan bagian packing kop. Coba diperhatikan. Nah, ini. Nah, bisa dilihat ini di bagian samping sebelah kiri atau sebelah rantai api. Nah, ini yang menyebabkan biasanya oli bocor atau masuk ke bagian ruang pembakaran. Makanya pernah mendengar mungkin habis ganti seher, kolter, ketika dipasang kok masih berasap putih. Nah, coba dicek di bagian packingnya ini. Nah ini loh sebelah kiri. Nah ini biasanya oli itu masuk melalui celah-celah atau merembes lah istilahnya. Nah, ini dari sini wajar karena usia pemakaian lah, karena ini baru 2 tahun ini saya bongkar untuk mesin Supra ini. Kemudian nanti saya cek untuk bagian seal clamp-nya. Kalau memang terlalu panjang ya mohon maaf saya skip. Intinya tetap lakukan pengecekan secara hati-hati, cek secara hati-hati, secara teliti, itu loh, jangan sampai salah. Nah, ini nanti saya bersihkan. Ini jarang saya melakukan karbu cleaner atau cleaner injeksi lah, intinya saya semprot jarang, bahkan tidak sama sekali. Untuk bahan bakar ya kadang pertamax, kadang pertalit, tidak menentu.
Ini yang saya ganti, untuk packingnya saya ganti. Kemudian seal klep, mohon maaf tidak ada penayangan video. Kalau seal klep mungkin udah tahulah, intinya kalau keras ya memang bermasalah. Kemudian di bagian pinggang perlu diperhatikan. Oke, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat untuk para pemula atau mekanik pemula lah. Langsung saja ya. Jadi masalahnya itu hanya ada di bagian seal klep sama packing ya, yang sudah waktunya minta ganti. Intinya seperti itu. Ini sudah berhasil, tidak ngebul lagi. Intinya yang bermasalah hanya di bagian seal klep sama packingnya. Untuk seal klep nanti detail saya jelaskan. Intinya perlu diketahui bahwa sepeda motor ini ketika mesin dinyalakan itu selang beberapa menit, katakan 5 menit lah, ketika mesin itu mulai panas naik, nah di bagian knalpot itu keluar asap putih. Namun keluarnya itu tidak begitu tebal, hanya mengikuti irama RPM. Kalau RPM geber itu nanti ikut asap putih, namun ketika digeber terus itu asapnya malah tidak ikut. Nah itu ciri-ciri seal klep bocor, kemudian packing bocor. Kalau sehernya yang bermasalah kan dia tidak nunggu suhu panas, starter langsung berasap, itu ya berarti ciri-ciri dari sehernya atau ring seher. Nah sepeda motor ini yang bermasalah intinya di bagian seal klep sama packing kopnya. Intinya sudah waktunya ganti lah. Kemudian hati-hati ketika mengganti seal klep, itu perhatikan di bagian pinggangnya ya. Kalau longgar itu jangan dipasang, nanti malah berasap, walaupun di bagian batangnya itu kenceng.